Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Ikhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan materi yang sudah kita bahas tentang kejujuran di dalam merujuk kepada para ulama. Kita telah sampaikan sedikit dari ciri-ciri dan sikap-sikap yang menunjukkan sebuah kejujuran ataupun sebaliknya. Sebuah contoh dalam fitnah ini karena memang wasaya kibar ulama ini seolah-olah terpendam sampai saat ini. Jadi banyak dari salafiyin yang belum tahu, dan ternyata setahu saya sampai saat ini juga belum disebarkan oleh asatidzah di channel-channel mereka, atau mungkin pernah ada yang tahu, sudah pernah disebarkan. Nah, silahkan sampaikan kepada kami. Dan kami akan sebutkan. Karena poin ini juga menjadi salah satu kesepakatan dalam bayan iltizam yang disepakati oleh asatidzah dan juga oleh Ustadz Luqman yang bersama beliau. Poin yang keenam adalah kami berkomitmen dengan apa-apa yang telah dinasihatkan kepada kami oleh Syekh kami Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala dalam sawtiyah beliau yang mulia dan wasaya ulama tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah atau 21 Februari 2021. Ini ditandatangani oleh asatidzah yang disebut sekarang asatidzah jumhur, Al-Akh Muhammad bin Umar As-Sawat, Al-Akh Abdul Samad bin Salim Bawazir, Al-Akh Usamah bin Faisal Mahri, Al-Akh Syafruddin, Al-Akh Abdul Jabbar, Al-Akh Afifuddin, Al-Akh Qamar Zainuddin Abdullah. Ada 7 asatidzah. Dan juga dari asatidzah dari Jember, Al-Akh Luqman bin Muhammad Ba'abduh, Al-Akh Ruwaifi' bin Sulaimi, Al-Akh Abu Amr Ahmad Alfian. Jadi wasaya ulama mereka sepakati juga untuk berkomitmen dengannya, tapi wallahu a'lam sampai sekarang setahu saya belum ada yang menyebarkan dan menjelaskan wasiat-wasiat kibar ulama tersebut kepada para salafiyin. Maka perlu kita ingat lagi, karena itu kalam ulama bukan untuk dijadikan hiasan ataupun dijadikan sebuah abir, sesuatu yang lewat begitu saja. Dan kalau kita mau jujur di dalam meneliti, apa bedanya dengan wasiat-wasiat para masyayikh berikutnya? Sama. Naam. Yang satu untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi sebab-sebab perselisihan, itu intinya. Yang kedua adalah mentahdzir dari channel-channel majhul yang memecah belah salafiyin dan pengumbar fitnah. Dan yang ketiga adalah nasihat untuk bersatu. Dan semuanya salafiyin. Intisarinya sama. Tetapi ternyata ketika datang wasaya ulama itu tadi. Marilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Jangan malah menghindar atau mencari alasan-alasan untuk menolak atau tidak menerima nasihat tersebut. Sehingga ketika saya lanjutkan tadi, ketika saya ditelepon ataupun menelpon, saya lupa yang menelpon siapa waktu itu, tapi yang jelas yang meminta Ustaz saya Qamar hafizahullahu ta'ala. Nah, dan ketika beliau bertanya tentang poin kedua, alhamdulillah masyayikh kita orang yang teliti. Dan saya diberikan amanah oleh syekh supaya menceritakan segala sesuatu yang saya ketahui dari fitnah ini dengan sumber yang jelas. Dari sumber mana saja, dari sumber yang jelas dan terpercaya. Dan ini walhamdulillah channel-channel majhul itu terbuka lebar untuk seluruh umat manusia di dunia, kan begitu, bisa mengaksesnya.
Saya bukakan ke hadapan Syekh karena beliau bertanya, saya sampaikan postingan-postingannya, saya terjemahkan, ini contoh-contoh postingannya. Ada channel Jujurlah, ada channel TPAH News, nah, dan lain sebagainya. Dan disitulah masyayikh mulai melihat mafsadah dan kerusakan yang ditimbulkan oleh channel-channel tersebut bagi salafiyin di Indonesia. Dan ternyata memang terbukti. Kalau seandainya dari awal ikhwah kita salafiyin dibentengi dari channel-channel tersebut dan wasaya kibar ulama ini direalisasikan, disosialisasikan kepada salafiyin, insyaallah biiznillah itu semua ya tidak akan terjadi kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, bahkan timbul isu-isu yang menuduh wasaya ulama itu adalah made in Abdul Harits. Ya, buatan saya. Subhanallah. Nah, ya, sehingga saya tidak akan menukil karena belum ada di sini biar enggak salah. Ada ucapan dari sebagian ustadz yang mengatakan tidak, kurang lebihnya ya, tidak tahu mana yang itu nasihat dan mana yang itu ucapan Abdul Harits. Nah, bahkan timbul sebuah tuduhan yang keji bahwasanya nasihat yang dibawakan dalam muhadharah saya itu adalah nasihat yang lama. Subhanallah. Nasihat Syekh Rabi dan Syekh Ubaid hafizahullah wa rahimah, dan itu sudah beberapa tahun lampau. Katanya seperti itu. Nah, dan ini dipercaya. Berita-berita yang disebarkan oleh channel-channel yang majhul tersebut, channel-channel perusak itu dipercaya. Padahal sebenarnya tidak perlu dibantah, cukup Anda dengarkan muhadharah tersebut sampai selesai, kemudian disambung dengan wasiat-wasiat ulama. Karena orang tidak mau mendengar tadi. Wa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sudah begini, gimana mau dapat hidayah? Nah, buka mata kita wahai ikhwah. Buka telinga kita lebar-lebar. Jangan malah hanya mendengar isu-isu dan gosip-gosip yang tidak jelas, kemudian diumbar ke sana kemari yang menjadikan salafiyin berpecah belah dan mengambil sebuah sikap yang salah dilandasi di atas kedustaan. Nah, walhamdulillah masyayikh memberikan bimbingan, dan ternyata bimbingan berikutnya yang berupa apa? Audio Syekh Abdullah Al-Bukhari juga sama. Kalau memang itu karangan saya, mana ada Syekh juga memberikan bimbingan yang sama. Dan bahkan dalam bayan iltizam disepakati itu. Silakan bilang ke Syekh kalau itu adalah karangan saya. Nah ini sikap-sikap tadi, kejujuran di dalam merujuk kepada para ulama. Nah, kemudian berikutnya, ternyata setelah terjadi kegaduhan di kalangan salafiyin tentang wasaya kibar ulama, ini saya mulai runut lagi. Akhirnya ada yang bertanya kepada Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala dalam akun Twitter resmi beliau. Nah, antum lihat ini bagaimana cara-cara penyusup dakwah. Al-madsusin, kata Syekhina Rabi, fi sufufis salafiyyin yalbasuna libasas salafiyah wa yatahammasun. Naam, fi da'wati ila Allah wa fi ad-difa' 'anis sunnah zuran wa kadhiban. Mereka memakai pakaian-pakaian salafi dan memiliki semangat untuk membela dakwah dan sunnah dengan penuh kedustaan. Mereka ini, na'udzubillah, dan banyak yang terpengaruh dari para madsusin tersebut, penyusup tersebut, baik di kalangan ikhwah salafin atau bahkan sampai para duatnya, ma'al asaf. Karena apa? Tidak mengikuti bimbingan para
ulama. Nah, ketika ada yang bertanya kepada Syekhina Arafat, ya, kemudian si penanya mengatakan, "Naam, ahsanallahu ilaikum syekhana, hal nasaih al ulama?" Nah, ini kurang jelas. Nah, secara lafaz saya cari dulu filenya biar tidak salah. Nah, kata si penanya, ahsanallahu ilaikum syekhana, hal nasaih al ulama? Semoga Allah berbuat baik kepada engkau wahai syekh kami. Apakah nasihat-nasihat para ulama li abnaihi salafiin, untuk anak-anak mereka para salafiin fi bilad Indonesia, di negeri Indonesia, allati naqalaha al-akh, yang dinukil oleh al-akh Abdul Harith Muhammad Muslih dalam muhadarahnya fi muhadaratihi yaumal ahad, pada hari Ahad 21 Februari 2021 ya Masehi. Hiya sahihatun sadiratun min kibar masyayikhina fil Madinah. Apakah wasiat itu memang betul muncul dari masyayikh kibar kami di Madinah? Maka beliau menjawab, na'am, betul, sahihatun, benar. Artinya apa? Memang betul-betul dari masyayikh di Madinah. Nah, apakah Syekh Arafat yang menjadi perantara dan dipercaya oleh asatidzah ketika sebelum munculnya wasaya ini, yang mana mereka mengadu menyampaikan data pula kepada Syekh Arafat supaya disampaikan dan dipelajari oleh beliau, dan juga disampaikan kepada Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Al-Bukhari? Apakah tiba-tiba setelah beliau menjawab ini, beliau menjadi tidak thiqah dan jawaban beliau tidak bernilai? Kembali kepada tadi, apa? Karena kejujuran ataupun kepalsuan di dalam merujuk kepada para ulama. Nah, kata Syekh Arafat, jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka para masyayikh kibar tersebut dengan kebaikan, wa hafizahum, dan semoga Allah menjaga mereka, wa ansahul jami', dan aku menasihatkan kepada semua pihak bil kaffi, untuk menahan, mencegah anil khawf, untuk berdalam-dalam dalam fitnah, wattiba'il ulama, dan untuk mengikuti apa? Para ulama, mengikuti wasiat-wasiat tadi. Kemudian muncullah, digoreng. Nah, ternyata sekarang menggoreng tidak sekedar bakwan ataupun tahu dan tempe, bahkan seperti ini digoreng dan dibuat, oh ini majhul, channelnya apa? Oh bukan channel, apa namanya ini, akunnya yang bertanya kepada Syekh Arafat, hijau royo-royo, itu siapa? Akunnya siapa? Kata mereka begitu. Dan itu salafiyin percaya, oh berarti majhul. Subhanallah, ainal uqul, inqalabatil mawazin. Timbangan-timbangan sudah berbalik. Kemana akal-akal kita ya ikhwah? Si penanya majhul, toh memang majhul, siapa hijroroyo enggak tahu. Naam. Tapi apakah kaidah dalam tanya jawab dan meminta fatwa seperti itu ketika si penanya majhul, walaupun syekhnya itu jelas menjawab, maka fatwanya tidak sah? Kalau begitu berapa banyak ribuan hadis yang akan batal dengan kaidah ini? Berapa banyak azhar dari para sahabat dan para a'immah salafus saleh yang akan batal dengan kaidah ini? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seorang Yahudi yang bertanya kepada Nabi, siapa itu Yahudi tidak tahu. Terkadang datang seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Salah satu contohnya, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ati awil khira'ah, qala ajal. Apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai pun tata cara untuk buang hajat? Kata Salman Al-Farisi, na'am, betul, ajal, iya tentu. Faqad 'allamana alla nastaqbilal qiblata bighaitin wala bibaulin, dan seterusnya. Siapa ini orang Yahudi
yang bertanya. Yang penting itu yang menjawab siapa? Jelas, kan begitu. Kalau si penanya, antum buka fatwa ulama lajnah daimah, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Syekh Fauzan. Apakah antum kenal si penanya? Sin. Penanya cuman sin. Siapa ini si sin ini? Ini Salafi percaya. Subhanallah. Majhul, berarti enggak sah itu beritanya Syekh Arafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pembodohan kepada Salafiyin. Dan ini tidak ada penjelasan dari para duat ma'al asaf. Nah, termasuk tadi yang sebelumnya. Fatwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid itu fatwa yang lama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya akhi, iqra, baca, wasma', dengarkan. Nah, memang saya nukilkan ucapan Syekh Rabi, bimbingan Syekh Rabi dan Syekh Ubaid sebagai sebuah faedah dalam muhadharah saya. Nah, betul. Dan saya tidak pernah mengatakan itu bimbingan mereka untuk fitnah sekarang. Saya ingin menyampaikan dan membuktikan bahwa bimbingan mereka dalam fitnah-fitnah sebelumnya sampai fitnah sekarang juga sama. Kan begitu? Setelah muhadharah saya selesai, baru saya mulai. Dan ini ada sedikit tambahan. Nah, antum bisa dengarkan sendiri, nanti saya sendiri agak lupa lafadznya waktu itu. Yang jelas akan ana sampaikan sebagai bimbingan dari masyayikh kibar untuk fitnah yang sedang melanda salafiyin di Indonesia. Baru saya baca. Nah, jadi ini kalam ulama yang saya sampaikan sebagai sebuah faedah, dan yang ini adalah bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang melanda sendiri-sendiri. Channel-channel itu menggoreng tadi. Dikatakan, itu kadzab, Abul Harits pendusta. Ternyata bimbingan terbongkarlah kedustaannya. Dan sampai beberapa waktu lalu, sampai saat ini masih diposting terus. Seperti itu. Dan Salafiyin percaya. Subhanallah, ya akhi, tolong sempatkan untuk membaca dan mendengar. Nah ini, hawa nafsu idza stahkamat. Kalau sudah menguasai jiwa dan kalbu, maka sangat berbahaya. Nah, kemudian berikutnya, setelah isu-isu itu disebar, dan bahkan setelah penegasan dari Syekh Arafat, mulai berlalu nasihat itu, ternyata upaya-upaya perpecahan semakin marak dan semakin menjamur di berbagai daerah di Indonesia, termasuk setelahnya di sini, di Lumajang ini, ya enggak? Wasoya kapan? Rajab, ya kan? Bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Nah, tiba-tiba terjadilah apa yang terjadi. Walhamdulillah antum dipilih oleh Allah untuk diuji dengan fitnah ini. Sabar atau tidak? Kan begitu. Akhirnya muncul nih orang-orang yang shadiq dan orang-orang yang kadzib. Ihmadullah ala hadhihi ni'mah. Pujilah Allah atas nikmat ini. Seolah-olah wasiat itu tidak digubris, bahkan diabaikan. Nah, bayangkan pondok, ya, gurunya, ustadznya, pengurusnya, santrinya disuruh pergi. Nah, di 10 hari Ramadan, ya betul. Ya, masuk 10 hari terakhir. Ya. Nah, Masya Allah, hari-hari yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan ibadah, penuh dengan sedekah dan memaafkan, di mana Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malamnya, dan bahkan di situ diharapkan turun Lailatul Qadar. Tetapi justru permusuhan dan perpecahan yang ditanamkan dan dipraktekkan. Nah, demikian pula di tempat lain. Di Pekanbaru juga sama. Nah, ya. Jadi wasaya itu betul-betul dilupakan.
Nah, dan sampai sekarang subhanallah belum ada channel-channel dari pihak asatidzah ma'al asaf yang menyebarkan, padahal sudah mereka sepakati dalam bayan iltizam. Walima. Kenapa? Nah, mari kita jujur ya ikhwah di dalam merujuk kepada para ulama. Nah, kemudian ujian berikutnya datang ketika Syekhuna al-Allamah Abdullah al-Bukhari memberikan nasihat berupa audio. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan wasaya para ulama, dan sampai saat ini belum ada bayan, keterangan dari asatidzah hafizahumullah, dan kita masih mengharap. Mari kita indahkan wasiat-wasiat itu. Nah, karena intisarinya tidak ada bedanya dengan wasaya berikutnya. Nah, wasiat Syekhuna al-Allamah dalam sebuah audio, Syekhuna al-Allamah Abdullah al-Bukhari, nah, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang muncul pada tanggal 4 Syawal 1442 atau 16 Mei 2021. Maret, April, Mei. Jadi hampir 3 bulan setelah apa? Wasaya. Nah, hampir 3 bulan setelah wasaya kibar ulama. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Terus terang ketika itu saya kaget, dan akhirnya Syekhuna Abdullah al-Bukhari juga kaget. Ternyata pada tanggal 7 Syawal di bulan yang sama, 3 hari setelah nasihat itu, walaupun mungkin sampainya di asatidzah pada tanggal 5 Syawal, termaktub pada sebuah bayan dan nasihat yang disebarkan atau disusun oleh asatidzah dan disebarkan oleh asatidzah, ya, dan akan saya bacakan biar tidak salah. Bayan ataupun nasihat dari asatidzah. Dan sudah pernah saya bacakan ini dalam salah satu kajian yang saya sampaikan. Alhamdulillah, setelah muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini ada pengulangan wa sallam, ini tidak benar. Tadi kan sudah disebut wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, diulang lagi. Ini salah. Makanya kalau ini dikatakan dikirim ke Syekh Abdullah al-Bukhari, saya ragu. Mesti Syekh mau menegur dan merevisi. Ini dari muqaddimahnya saja, ucapan tahmid dan as-salah wassalam ala rasul salah. Nah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Cukup. Diulangi lagi wasallam. Kalau mau diulangi wasallamnya di depan tidak perlu disebut wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Harusnya seperti itu yang baku. Nah. Kenapa saya kaget dengan wasiat-wasiat ini? Disebutkan alhamdulillah telah sampai kepada kami bimbingan yang bersifat terbatas. Nah ini. Nah, pernyataan yang bersifat terbatas ini tidak tahu dari mana, ya, disampaikan dan ditulis oleh asatidzah. Yang ternyata terbongkar kedustaan itu di Jalsah Madinah.
Afan. Ya memang begitu. Kedustaan. Tadi kalau sudah hawa nafsu yang na'am nas'alullah as-salamah. Nah ini apakah mereka berijtihad? Sehingga mereka menyimpulkan nasihat ini yang nasihat terbaik. Karena tidak ada sama sekali dalam audio itu. Antum bisa cek sendiri. Wa hadhihi nasihatun khasatun wa tawjihatun muhaddadatun lakum. Kan enggak ada. Makanya ketika Al-Ustaz Muhammad ibn Umar As-Sawid di Jalsah Madinah mengatakan dan meminta maaf kepada Syekh ketika Syekh menyatakan wa antum akhfaitumus sautiyah. Antum semua apa? Menyembunyikan. Padahal mereka sudah apa? Menyebarkan. Itu sudah melewati apa? Jalsah Jember. Hampir sebulan setelah itu. Atau belum sampai sebulan. Kita sudah menyebarkan apa? Audio Syekh. Dan sudah menyebarkan pula terjemahnya. Nanti akan kita singgung juga ini. Peliknya. Proses tersebut. Jadi di Jalsah Madinah disebut oleh Syekh antum akhfaitumus sautiyah, kalian semua apa? Menyembunyikan. Karena memang tahap demi tahap Syekh sudah sangat bersabar. Subhanallah. Ya, karena ternyata di sini asatidzah menyatakan nasihat terbatas. Dari mana ini? Makanya ketika Al-Ustaz tadi Muhammad As-Sawid hafizahullah wa waffaqah, semoga Allah jaga beliau, mengatakan kepada Syekh Affan, ya Syekh, kami menyangka bahwa nasihat itu khusus. Gampang jawabnya sama Syekh, man qal. Siapa yang bilang itu khusus? Dan Syekh mengajak kami semua berfikir yang hadir di situ. Taib hadhihi al-fitnah wa hadha al-iftiraq wa hadha al-khilaf hasila fima bainakum faqat wa la bainas salafiyyin 'indakum fil balad. Perpecahan yang terjadi, perselisihan yang terjadi, permusuhan yang terjadi itu menimpa salafiyin secara umum di Indonesia atau cuma di antara kalian saja? Bagaimana bisa bimbingan beliau dikatakan khusus untuk asatidzah saja? Ya gimana beliau tidak tersinggung? Bukan tersinggung ya. Marah karena Allah, karena beliau menghendaki supaya apa? Nasihat itu disebarkan. Disebarkan, dibacakan kepada salafiyin yang mereka menunggu-nunggu bimbingan ulama yang sudah tersebar di mana-mana, insyaallah walhamdulillah data-data ini asatidzah sudah sampai ke tangan para ulama. Bahkan di beberapa tempat ikhwah mengabari kepada saya ketika data yang pertama sebelum wasaya kibar ulama itu sudah saya terima dan ternyata sampai di kalangan alhamdulillah sudah diterima oleh Abul Harith begitu. Insyaallah kita tunggu wasiat para ulama. Keluarlah wasiat para ulama. Ikhwah yang thayyibin tadi menyampaikan kepada ikhwah yang mengajak berpecah tadi, ya ikhwah, ini sudah datang wasiat ulama dibacakan oleh Abul Harith. Oh, Abul Harith majhul. Berubah seketika. Ya subhanallah. Kemarin engkau menunggu-nunggu. Bahkan engkau senang ketika data itu sudah saya terima. Ketika datang wasiat ulama langsung apa? Inqalabal mawazin. Timbangannya terbalik. Abul Harith majhul. Subhanallah. Wa asafah. Sangat menyayangkan. Demikian pula berikutnya ini. Wasaya ulama tidak mempan. Kami masih menunggu asatidzah mau mengirim data lagi. Kita tunggu nasihatnya. Nah ternyata yang kedua ini lebih parah dan para ulama itu sportif dan konsisten. Ketika di wasaya ulama kibar, mereka mengharap wasiat itu untuk disampaikan kepada mereka dulu. Dan mereka tidak setuju ketika nasihat itu saya yang bacakan, dikabulkan sama Syekh. Bahkan Syekh beri kesempatan lagi kepada mereka untuk apa? Menyusun dan mengulangi data-data tersebut dengan beberapa kriteria yang sudah Syekh minta. Jangan diulang-ulang, yang sudah tobat jangan diungkit-ungkit.
kalian fokus pada poin-poin yang memang mengandung penyelisihan dalam akidah ataupun manhaj ataupun dakwah dan lain sebagainya. Masih ada itu audionya, nasihat Syekh kepada mereka. Nah, ternyata betul wasiat tersebut dikirim oleh Syekh lewat Al-Akhzubair ini, dan bukan dia yang diminta untuk membacakan. Tayyib, kirim aja ke Asad kita. Nah, Syekh itu teliti, diuji lagi. Nah, ternyata sehari, 2 hari, muncullah ini tadi. Nasihat yang merupakan kesimpulan dari nasihat terbatas menurut asatidzah. Nah, apakah ini sebuah berita yang sesuai dengan kenyataan bahwasanya nasihat Syekh itu nasihat terbatas? Tidak kan? Berarti apa ini? Kalau al-ikhbar bi khilafil waqi', memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Berarti apa? Al-kadzib, dusta. Nah, ya. Nah, muncul kedustaan di situ. Kita tunggu, ya asatidzah, mana? Nah, kedustaan ini butuh dijelaskan. Ternyata dengan cara yang indah mereka mengeluarkan nasihat yang berikutnya. Nah, yang terbatas tadi dihapus. Nah, ini dia. Nah, sikap-sikap yang tidak baik. Nah, ana ulangi lagi. Biar urut. Nah, ya. Jadi pertama, nasihat itu tidak disampaikan apa adanya. Karena memang banyak sekali perbedaan antara wasiat ataupun nasihat yang mereka susun dan isi serta kandungan dari audio Syekh Al-Bukhari. Nah, oleh karena itu di antara akibat dari nasihat yang mereka sebarkan ini, yang paling menonjol adalah salafiyin itu mengira bahwa fitnah ini belum selesai. Karena ada poin yang keberapa? Yang keempat, hendaknya kita menyerahkan permasalahan yang diperselisihkan ini kepada masyayikh. Oh, masih nanti mau. Belum ada keputusan dari Syekh, padahal jelas-jelas dalam audio itu semua selesai. Keputusannya sudah ada. Nanti kita bacakan secara rinci. Nah, kalau ada waktu. Kemudian, di antara mafasid yang lain. Nah, mafsadah daripada memunculkan nasihat ini adalah akhirnya apa? Nasihat Syekh itu terabaikan dan terlalaikan. Dan tidak ada atau bahkan sangat jarang, atau bahkan saya balik bahasanya, mayoritas salafiyin itu tidak tahu kalau ternyata sudah ada apa? Audio Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari. Bahkan Ustadz Lukman tidak tahu. Sampai akhirnya Syekh Arafat mengirimkan audio itu kepada Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Al-Fiyan hafizahullahu ta'ala untuk disebarkan karena permintaan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sama sekali tidak tahu. Karena memang itu rahasia. Dalam arti rahasia itu, memang Syekh menginginkan supaya asatidzah yang menyebarkan. Saya dikasih amanah, ya, atas perintah Syekh sebagai arsip, dan itu biasa Syekh lakukan. Nah, ya, Zubair yang merekam audio Syekh itu, nasihat Syekh itu, diminta oleh Syekh untuk mengirimkan ke saya. Dan saya yang diminta oleh Syekh untuk mengirimkan kepada putra beliau. Karena beliau nggak punya Android, maksud saya nggak punya WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ya. Jadi dengan keluarnya nasihat-nasihat asatidzah tersebut itu betul-betul mengubur apa? Audio nasihat dan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini poin penting. Apalagi dengan pernyataan mereka yang mengatakan apa? Yang bersifat terbatas. Ini kedustaan
tentang sekitar audio Syekh. Tambah lagi ternyata muncul, subhanallah, kedustaan yang lain dari ustadz yang lain, yaitu Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah wa waffaqah, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada beliau untuk menjelaskan, untuk bertaubat dari kedustaan itu. Nah, yang mengatakan bahwa Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari sudah mengetahui nasihat asatidzah ini, sudah disampaikan ke Syekh dan sudah pernah saya bahas di bau-bau di daurah. Silakan antum kembali merujuk. Nah, tapi saya di sini akan menjelaskan mafasid yang terjadi, beberapa mafsadah kerusakan yang terjadi dari kedustaan tersebut, karena memang fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan keji, perbuatan rusak. Nah, tidak ada dusta yang diperbolehkan dalam hal dakwah seperti ini. Nah, kedustaan itu boleh hanya dalam beberapa perkara. Dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi mengatakan la yasluhu al-kadhibu illa fi thalath. Tidak boleh kedustaan itu kecuali dalam 3 hal. Ar-rajulu ma'amra'atihi litardha anhu. Yang pertama, kedustaan seorang suami kepada istrinya supaya istrinya ridha dan suka. Nah, karena memang hubungan suami istri adalah hubungan yang mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat erat, yang sangat agung. Dan syaitan akan mendapat penghargaan ketika mereka berhasil untuk memisahkan antara suami istri. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka Harut dan Marut akan mengajari para pengikutnya dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin, cara-cara makar-makar, metode-metode yang akan membuat suami dan istri berpisah. Nah, jadi dusta pun boleh dalam hal rumah tangga. Nah, tentunya ini pembahasannya panjang. Nah, belum bab yang lain. Kemudian au kadzibun fil harb, ataupun berdusta dalam peperangan. Nah, fa innal harba khada'atun au khida'atun, karena peperangan itu memang apa? Siasat, tipuan. Nah, kalau kita jujur, oh saya mau lewat sini, senjata saya cuma sedikit, ya habis kita. Semakin kita pandai menipu dan membuat siasat, itu semakin baik. Kan begitu. Nah, au kadzibun fi islahin bainan nas, ataupun berdusta dalam rangka memperbaiki, mendamaikan manusia yang sedang bertikai. Bukan malah berdusta yang semakin memperburuk permusuhan dan semakin memecah belah salafin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi orang menyangka, oh berarti nasihat para azhar itu sudah diketahui dan sudah sampai kepada beliau dan disetujui untuk disebarkan di kalangan salafin. Cukup itu. Jadi orang masih menyangka, oh fitnah belum selesai, masih tetap kita harus bersikap, kan begitu. Dan itu yang terbukti di daerah-daerah terus pemberhentian, pemecatan, pengusiran dari grup. Subhanallah. Itu akibat tidak jujur di dalam apa? Kembali kepada ataupun merujuk kepada para ulama. Kemudian yang sangat disayangkan, ketika berselang beberapa hari, beberapa pekan, waktu itu Syekh masih menunggu tentunya, dan akhirnya Syekh menelpon saya kurang lebih 2 pekan, sekitar pertengahan Syawal. Tanya gimana kabar, itu setelah tanya kabar terus tanya gimana perkembangan ikhwah asatidzah. Nah, saya sampaikan apa adanya. Nah, sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari beberapa ikhwah para du'a di berbagai daerah.
Nah, karena saya sekedar perantara. Perantara itu adalah apa? Jalan atau jembatan yang dilewati oleh mobil kan. Supaya gimana caranya mobil itu sampai ke sebelah kan begitu. Gak boleh saya menghalang-halangi terus maunya informasi dari asatidzah saja yang saya sampaikan, informasi dari yang lain tidak boleh. Apa ini? Isyhad. Naam. Hada zulm wa jawr wa haif. Kezaliman. Nah, ketidakadilan, kecondongan kepada yang batil. Maha kadza ya sa'at turadul ibil. Nah, ana sampaikan semua. Selama itu ada bukti, nah, ada dalilnya, ana sampaikan ke Syekh. Nah, dan mereka alhamdulillah kan dari dulu sudah lama berkomunikasi dengan Syekh Arafat. Dan apa yang mereka sampaikan juga sudah ana sampaikan ke Syekh, sama. Bahkan data-data enggak ada yang saya kurangi atau saya tambah. Dan itu salah satu kedustaan yang disebarkan tentang wasaya ulama, yaitu data-data itu sudah dimanipulasi oleh saya. Subhanallah, ini kertas sudah dicetak ya, buku. Sampai kepada saya 5 rangkap, 5 bundel. Saya kasihkan ke gimana cara memanipulasinya itu loh. Tolong ajari saya. Saya belum pintar dalam urusan memanipulasi. Nah, atau bahkan kata mereka, itulah pinternya Ustaz Lukman katanya. Subhanallah, kedustaan. Na'udzubillah. Dan ini diucapkan oleh seorang da'i. Masih tetap kekeh untuk meyakini bahwa wasaya ulama itu tidak sah. Kalau bukan karena itu karangannya Muhammad bin Muslih, ya karena itu tadi sudah dipolitisir. Nah, oleh saya. Dan itu adalah makarnya Ustadz Lukman. Subhanallah. Silakan tanya kepada beliau. Pernahkah saya komunikasi sebelum wasaya itu? Ustadz Lukman aja, bahkan saya ketika mau ngisi di Bintan itu, ketika mau membacakan itu enggak tahu sama sekali. Ana cuma ditanya, ini betul antum sama Ustadz Alfian? Iya memang ana. Oh ya khair insyaallah, barakallahu fiik. Itu saja. Enggak pernah saya komunikasi sama Ustadz Lukman ataupun berkonsultasi ketika saya mau ngisi di sana, enggak pernah. Nah, sama juga ketika saya mulai bicara di mana-mana, dikira saya apa? Diprogram sama Ustaz Lukman. Subhanallah, kadzibun ala kadzib. Silakan tanya kepada beliau, pernahkah saya ngobrol dan saya mau ngisi ini itu dan abadan. Sebuah kebenaran harus disampaikan. Dan itulah ahlul haq. Nah, mereka akan sama dimanapun mereka berada. Karena mamba'uhum wahid. Nah, ya. Sumber mereka satu. Walhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Nah, jadi ya, kemudian setelah itu Syekh menelpon saya. Karena sampaikan ya alhamdulillah Syekh, tapi kondisinya di lapangan seperti ini. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tapi para ikhwah, gimana sudah nyampaikan nasihat-nasihat saya? Ana bilang setahu saya sampai saat ini belum ada. Bahkan mereka malah mengeluarkan nasihat sendiri. Ayo ajib, kata Syekh. Menakjubkan ini. Nah, terus, ana sampaikan ini di antara wasiat-wasiatnya ada 5 poin. Ana terjemahkan bi'ujalah dengan cepat secara global. Terus banyak poin-poin yang memang tidak disebutkan Syekhana. Allah musta'an, kata beliau, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, bagaimana bisa Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf mengatakan bahwasanya wasiat tersebut sudah dikirim ke Syekh? Dan saya tahu masyayikh bagaimana. Itu kan selangnya 2 hari atau 3 hari. Bisa secepat itu. Syekh itu kadang gak sempat, gak ada waktu untuk neliti. Kadang berhari-hari, berbulan. Itu 3 hari langsung muncul. Masya Allah, ekspres. Nah, ya. Bagaimana bisa jadi subhanallah mafdhu, hadzal kadzib mafdhu, terbongkar ya ikhwah. Allahul musta'an. Mari kita bertaubat kepada Allah.
Kita senang ketika para saudara kita, para dai bertaubat dari kedustaan-kedustaan itu kan mudah. Nah, seperti saya nanti mau sampaikan juga tentang sebuah ucapan saya yang mungkin disalahfahami atau difahami lain. Nah, biar saya kedepankan ini karena penting, yaitu dalam sebuah muhadharah saya ketika di Bau-Bau saya menyebutkan tentang bagaimana sejarah dari website Jendi, Jendela Info. Di situ saya katakan bagaimana dulu munculnya berdasarkan fatwa ulama, ana yang menemani beliau yaitu maksudnya Ustaz Lukman, tanya kepada Syekh Rabi waktu itu dan kepada Syekh Ubaid untuk bertanya tentang masalah thariqah dakwah Jendela Info ini. Memang betul. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa website Jendela Info itu muncul ataupun dibuat berdasarkan fatwa ulama. Tidak. Ini akan saya tegaskan. Website Jendela Info dibuat pada tahun akhir 2016. Saya kurang ingat. Bisa tanya kepada Ustadz Alfian yang yubashir hadzal amal. Yang memang langsung ada di situ. Menjadi pembimbing. Kemudian setelah terjadi fitnahnya Askari waktu itu, Ustaz Lukman akhirnya mengajak saya untuk bertanya kepada Syekh. Jadi sudah dibuat dulu. Karena ini digoreng ternyata sama channel-channel tadi. Ada yang ngabarin ke saya, oh ini antum dikatakan berdusta dan telanjang, nggak tahu apa di panggung atau gimana. Jadi memang begitu terus. Padahal ini sebenarnya sudah selesai semua. Jendela Info ini sudah ditutup ya ikhwah. Maunya apa? Sudah ada klarifikasi, sudah ada taubat, sudah ada bayan, sudah ada islah. Masih terus diungkit. Sudah adzan ini Isya? Sudah? Baik khair insyaallah, berarti alhamdulillah waktunya sudah habis. Kapan-kapan kita lanjutkan. Semoga ada umur yang panjang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Ini ada dari panitia katanya adzan dulu, habis adzan dilanjutkan. Gimana ikhwah? Ya lanjut. Baik, tafadhal. Fal yu'adzin al-mu'adzin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi sampai mana tadi? Oh ya. Tentang masalah jendi. Jadi di sini perlu saya luruskan tadi bahwasanya fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid hafizahullah wa rahimah itu muncul sekitar 2018. Ya, setelah muncul fitnahnya siapa? Askari yang menuduh Jendi itu sebagai tanzim sirri, dan ini ternyata juga sudah disebutkan di dalam surat bayan Asatidzah Jember ya, tentang penutupan Jendela Info. Ini ada di sini. Mereka tidak ada menutup-nutupi sama. Memang ketika itu Jendi sudah dibuat ya. Kemudian baru mereka bertanya, waktu itu Ustaz Lukman yang sayang menemani, kepada masyayikh di Madinah yaitu Syekh Rabi dan Syekh Ubaid pada tahun 2018. Saya bacakan di sini di surat penutupan, bayan penutupan Jendela Info. Antum bisa cek nanti. Perlu diketahui, ketika muncul fitnah Muhammad bin Hadi pada tahun 2017, Musafiqah di Indonesia, Musafiqah Indonesia membongkar secara membabi buta situs Jendela Info ke hadapan publik dan menuduhnya sebagai tanzim sirri hizbi, yaitu sekitar Rabiul Awal 1439 atau November 2017 Masehi. Maka kami segera menanyakan permasalahan ini kepada Syekhuna Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali dan Syekhuna Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahumallah.
yaitu sekitar Maret 2018, dengan isi pertanyaan apakah boleh membantah kebatilan dan para pengusungnya dengan cara membuat situs yang ditujukan untuk masyarakat umum tanpa menyebutkan identitas pengelola atau redakturnya, tidak dipublish untuk salafiyin dengan tujuan agar materi lebih bisa diterima oleh para pembaca. Alhamdulillah, beliau berdua menjawab boleh. Dari sini diketahui bahwa cara yang kami lakukan di situs Jendela Info bukan termasuk apa? Tanzim sirri sebagaimana yang dituduhkan oleh Musa'fiqah. Walhamdulillah, yaitu ketika itu siapa? Askari. Nah, kemudian sebagai manusia biasa, kami dan tim pengelola tentu tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, dan seterusnya. Antum bisa cek. Jadi saya kalau mengucapkan di bau-bau yang difahami seperti itu, maka saya rujuk. Nah, karena itu salah, pemahaman yang salah. Nah, sehingga saya tegaskan, pembuatan Jendela Info mendahului fatwa ulama. Ketika itu, nah memang para asatidzah, terutama asatidzah di Jember, membuat itu dalam rangka masalah dakwah tadi. Ketika datang tuduhan-tuduhan itu dari siapa? Musa'fiqah, maka beliau bertanya kepada Syekh. Dan ternyata membolehkan memang. Nah, pembahasannya bukan di sini nanti. Nah, yang jelas saya tegaskan bahwasanya fatwa itu muncul setelah dibuat situs tersebut. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya Ustaz Lukman itu sebagai apa? Pembina dan ikut. Oh, memang seperti itu. Nah, ya ketika saya berbicara masalah kekuatan data di kalangan masyayikh, memang demikian. Dan seandainya Ustaz Lukman memang di situ ikut mengoreksi, ikut membina, ya memang itu kewajiban beliau sebagai apa? Pembina, kan begitu. Nah, dan walhamdulillah situs tersebut sudah ditutup dan sudah ada bayan dan rujuk dan taubatnya para asatidzah selesai. Jadi enggak perlu dan itu yang diungkit terus diulang-ulang, yang belum lagi yang masalah Covid menentang subhanallah. Itu saja. Dan anehnya itu ya itu ma'al asaf banyak salafin yang masih apa? Percaya. Nah, maka mari kita amalkan nasihat dan wasiat para ulama, mentahdzir channel itu, sama sekali jangan ambil berita dari situ. Nah, insyaallah agama kita akan selamat. Kemudian berikutnya, poin berikutnya, ketika Syekh menelpon saya, kemudian saya sampaikan dan beliau kaget, maka akhirnya Syekh Arafat pun mengirim audio itu kepada Abdul Mu'ti tadi. Kira-kira di awal-awal Juni. Ya, tadi sautiyahnya Syekh kapan? 17 Mei diterima asatidzah atau 18 Mei. Karena tidak ada penyebaran, tidak ada penjelasan. Naam. Dan ternyata malah mereka apa? Mengeluarkan nasihat sendiri dengan beberapa kedustaan di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya Syekh Arafat mengirim kepada siapa? Abdul Mu'ti. Mengirim saja, bukan sekedar mengirim. Karena kemungkinan besar Abdul Mu'ti juga belum dapat, karena itu dikirim oleh Zubair langsung ke asatidzah. Wallahu alam sudah dapat atau belum, mana tidak tahu. Sampai akhirnya Syekh terus menunggu. Tidak ada respon. Tidak ada perkembangan. Akhirnya Syekh meminta kepada Syekh Arafat untuk mengirim kepada asatidzah di Jember dan menyebarkan audio tersebut, dan dikirimlah audio itu dan disebarkan pada tanggal 27 Juni 2021. Ya, berarti sekitar sebulan 10 hari ya dari diterimanya apa? Audio itu oleh asatidzah. Disebarkan dalam channel Manhajul Anbiya dan yang lainnya,
Ya, kemudian dalam bahasa Arab, kemudian juga setelah itu diterjemahkan. Nah, terjemahnya ya pada tanggal 28 Juni, sehari setelah itu disebarkan karena memang Syekh yang meminta. Muncul lagi apa? Fitnah-fitnah. Wow, membocorkan nasihat yang katanya apa? Nasihat terbatas kok bisa-bisanya tersebar dan lain sebagainya. Akhirnya subhanallah Syekh Arafat meminta kepada asatidzah di Jember untuk menyampaikan bahwasanya ya penyebaran ya audio tersebut adalah berdasarkan keinginan dan permintaan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, itu disampaikan di channel Manhajul Anbiya pada tanggal berapa? 10 Juli. Jadi 13 hari setelah disebarkan audio tersebut. Karena banyak tuduhan-tuduhan keji. Nah, ya, dikira kita ini tidak amanah dan lain sebagainya. Syekh meminta supaya sampaikan kepada salafiyin bahwa ini atas permintaan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, setelah ada perintah penyebaran ini pun ternyata asatidzah juga masih belum menyebarkan. Nah ini dia tadi kejujuran di dalam merujuk kepada para ulama. Bukan sekedar slogan ataupun teori. Nah, dan bahkan pada tanggal 3 Juli ya. Jadi sudah tersebar itu di channel Manhajul Anbiya. Tadi kan tanggal 27 Juni. Terjemahnya 28 Juni. Pada tahun yang sama, pada bulan 3 Juli 2021, para asatidzah kembali mengulangi nasihat yang sudah mereka keluarkan pada tanggal 5 Syawal tersebut, yaitu 19 Mei. Nah, ya alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Masih ada lagi kesalahannya di sini. Nah, wa ba'd. Berarti semakin yakin kalau ini belum dikoreksi oleh Syekh. Nah, alhamdulillah pada Rabu 7 Syawal 1442 Hijriah 19 Mei 2021 Masehi kami telah menyampaikan nasihat kepada salafiyin yang diantara isinya kami nasihatkan kepada diri kami dan untuk segenap ikhwah salafiyin 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang nasihat terbatas tadi sudah dihapus. Yang mendapatkan nasihat dari Syekh Abdullah Al-Bukhari dan bersifat apa? Terbatas. Nah, tidak ada penjelasan. Nah, dan kemudian ditambah di bawah penyusunnya adalah ada ditambah Ustadz Ahmad Khadim yang di nasihat sebelumnya belum ada. Tidak menyebarkan nasihat dan audionya Syekh, malah justru mengulangi nasihat mereka. Nah, ini anak belum paham lagi, subhanallah. Yang akhirnya dari situ Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari memerintahkan kepada kami ya ataupun para admin kepada para admin channel beliau untuk menyebarkan nasihat itu di channel resmi beliau yang diikuti salafiyin di seluruh dunia. Nah, pada tanggal 22 Juli 2021, 12 Dzulhijjah 1442. Nah, kurang apa lagi? Bahkan dijelaskan setelah itu beberapa hari setelah mereka menyebarkan nasihat yang kedua tadi, kan tanggal berapa? 3 Juli. Tanggal 10 Julinya tadi perintah Syekh Arafat untuk menyampaikan kepada salafiyin bahwa penyebaran audio beliau adalah berdasarkan permintaan Syekh Bukhari sendiri. Setelah itu pun mereka tidak
nyebarkan, Syekh masih memberikan kesempatan sudah berkali-kali. Akhirnya oleh Syekh diminta supaya disebarkan di channel beliau biar tambah mantap. Nah, satu dunia biar tahu. Makanya banyak yang ngubungin ana. Indonesia ada apa ini? Nah, ana bilang baca. Fadhihah katanya mereka. Waduh, memalukan. Nah, kata mereka, komentar mereka. Karena kalau orang membaca ya insya Allah paham, memahami. Apalagi ditutup dengan sebuah matsal, perumpamaan. Laisa hakadza ya Sa'du turadul ibil. Ini kalau orang Arab sudah, waduh, pukulan berat ini. Nah, subhanallah. Nah, jadi setelah Syekh menyebar di channel resmi beliau pun masih belum disebarkan. Nah, yang akhirnya mereka meminta untuk islah. Nah, itu pun lewat masyayikh yang lain. Enggak tahu kenapa begitu. Nah, untuk menjembatani mereka supaya menghubungi Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk meminta mereka yang meminta islah. Itu bayangkan. Nah, karena sebenarnya keputusan Syekh dalam sautiyah beliau, audio beliau jelas sekali. Tinggal disampaikan sudah selesai. Dan Syekh juga masih memberikan kesempatan. Ini sabarnya Syekh. Bagaimana beliau sangat tentunya ghadaban lillah, marah karena Allah. Nasihat itu sampai saat itu ketika mereka meminta islah belum mereka sebarkan. Nah, ya, subhanallah. Nah, setelah itu minta islah dan muncullah apa? Bayan iltizam. Antum bisa baca. Nah, di situ yang poin ke-6 apa? Berkomitmen dengan audio beliau dan wasaya ulama kibar. Nah, itu tanggal 7 Agustus. Keluar bayan iltizam pada tanggal berapa? 7 Agustus. Nah, setelah 7 Agustus itu juga masih belum disebarkan. Nah, disebarkan berikutnya pada tanggal 10 ini anak bacakan apa adanya. Ya, silakan antum cek. 10 Agustus 2021 Masehi Asatidah menyebarkan sautiyah Syekh Abdullah Al-Bukhari tanpa terjemah di grup-grup WSI WhatsApp Salafi Indonesia. Ketika disebarkan nggak ada judulnya, nggak ada keterangannya, nggak ada terjemahnya, orang bingung. Nah, apa ini? Apalagi yang kalau santri mungkin masih sedikit banyaknya paham. Kalau ustadz, alhamdulillah lah. Kalau ikhwah salafi, ya lewat begitu. Nah, maka dari itu Syekh di Jalsah Madinah masih ungkit lagi, masih disinggung lagi. Nah, berarti ini sudah berapa lama nih? Dari 17 Mei sampai 10 Agustus dan setelah melewati marahil, ya, marhalah fase demi fase, tahap demi tahap, yang menunjukkan Syekh itu sangat meminta untuk disebarkan. Subhanallah. Kalau kita mungkin sudah gregetan ya. Ya, tapi Syekh sabar. Makanya di Jalsah Madinah disinggung lagi. Tapi anehnya lagi di Jalsah Madinah masih disangkal. Lah ini lebih aneh lagi. Sebelum Ustaz Muhammad As-Sayyid menjawab tadi, meminta maaf tadi, yang mengatakan kami mengira itu khusus, sudah ada yang menyangkal sebelumnya. Padahal mereka di mana? Di Jalsah Jember sudah mengakui semua, belum menyebarkan. Baru satu yang menyebarkan di channel WhatsApp Salafi Indonesia tanpa keterangan, judul maupun apalagi terjemah. Di Jalsah Madinah ketika antum akhfaitumus sautiyah. Nah, Ustaz Komar menjawab.
Nah, Syekh nasyarna. Enggak ya Syekh. Kami sudah sebar, dikira Syekh itu enggak tahu. Nah itu loh. Ya masyayikh itu teliti ya ikhwas, sekali lagi. Tidak gampang digiring ke sana ke sini. Apalagi digiring oleh seorang siapa? Muhammad bin Muslim itu siapa? Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak kalau ditanya menjawab, kalau tidak ditanya diem. Suruh diam-diam, suruh bicara-bicara. Nah. Dan kalau mereka mau melaporkan Syekh Muhammad bin Muslim bicara, saya laporkan. Nah, nukilkan ucapan-ucapan saya kepada Syekh. Tafadhol. Alhamdulillah, ana enggak berdusta. Apa yang terjadi, ana sampaikan. Walhamdulillah, ana juga terus meminta bimbingan kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka sampai saat ini. Nah, jadi kita itu berbicara karena memang Allah, kita berusaha seperti itu. Kita diam juga karena Allah. In qala bil kitab was sunnah wa in sakata bil kitab was sunnah. Itulah para ulama. Kita pun meniru mereka. Kemudian ya, di Jalsah Madinah itu Syekh Arafat membantu, "Tayyib anta nasyarta." Ma'atar jamaah atau bidun tarjamah? Diam. Ishil faidah. Apa faidahnya menyebar di channel Salafiyin audionya Syekh tanpa judul, tanpa keterangan, tanpa terjemah? Ini maksudnya tuh apa gitu loh. Kalau memang jujur di dalam mengikuti dan merujuk kepada para ulama, tentunya akan disampaikan ini ya ikhwah Salafiyin, walhamdulillah telah sampai kepada kami nasihat dari Syekhun al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, memberikan keputusan dari fitnah yang sedang melanda kita dengan poin-poin berikut ini. Disampaikan, dikasih judul, mari kita mengikuti dan mengindahkan nasihat beliau dan mengamalkan. Kan begitu. Sebenarnya mudah ya ikhwan, Anda tidak tahu kadang sampai sekarang. Kenapa begitu berat? Ya, kemudian berikutnya, setelah Syekh Arafat menjawab seperti itu, terdiamlah Ustadz Komar, kemudian berbicara Ustadz Muhammad As-Sawat. Dan ini Syekh mengatakan antum akhfaitumus sautiyah, ini sebagai rangkaian dari sanggahan dan jawaban Syekhun al-Allamah Abdullah al-Bukhari dari ucapan al-Ustadz Abdul Samad yang mengatakan, "Na'am ya Syekhana Luqman salafi lakinnahu sayyi." Ketika Syekh mengatakan wa antum ma'indakum su'. Iya, kalau Luqman saya, terus kalian enggak punya keburukan. Memangnya begitu. Syekh sebutkan, ini diantaranya keburukannya apa? Antum akhwaitumus sautiyah. Kalian apa? Menyembunyikan sautiyah. Ini bukti nyata sehingga subhanallah, benar sekali kata Syekh. Anak yang ketika hadir, oh iya ya. Ini baru satu bukti yang dikeluarkan sama Syekh. Belum catatan-catatan kritikan yang beliau tulis untuk data-datanya asatidzah. Anda tidak bisa membayangkan kalau dikeluarkan itu. Ini sebagai nasihat dari Syekh. Dan itu wajar ya ikhwan. Taib ish su' alladhi fih. Ketika Syekh bertanya, keburukan apa yang ada pada saudara antum, Luqman? Kemudian Ustaz Abdul Somad begitu menjawab, sudah pernah anda ceritakan. Wa antum ma'indakum su'. Dan antum tidak punya keburukan. Ana la ubarri' Luqman. Aku tidak mensucikan Luqman dari keburukan. Wala ubarri' nafsi wala ubarri'ukum kullakum. Tidak pula aku mensucikan diriku dari keburukan, tidak pula kalian semua. Wa antum akhfaitumus sautiyah. Itu. Memangnya kalian tidak punya keburukan. Salah satu bukti kecilnya saya mengatakan antum akhfaitumus sautiyah. Kalian apa? Sembunyikan sautiyah. Ini baru satu yang disinggung. Dan pernah disinggung lagi oleh Syekh Arafat ketika Al-Ustadz Abdul Samad ingin memberikan hujah kepada Syekh atas vonis su' kepada Ustadz Luqman. Ya Syekh Luqman ta'an fina. Ini Luqman apa? Mencela kami.
Nah, Taib Qatab kata Syekh. Rajul Qatab sudah taubat Ustaz Luqman, memang betul, sudah tersebar kemana-mana. La ya Syekh, lakinnahu ma dzakar illa ismain. Masih mengeyel ya. Nah, subhanallah, ana tuh di belakang, aduh ya Allah. Nah, insyaallah kalau beliau diam itu lebih baik gitu. Berharapan ana begitu. Nah, ana asyfiq alaihi. Kasihan. Nah, Ustaz Abdus Somad hafizahullah. Nah, ternyata di situ tambah lagi. Beliau semakin bicara. Nah, kebetulan itu di situ ada kedustaan lagi. Katanya Ustaz Luqman tidak menyebut kecuali hanya 2 atau 3 nama. Subhanallah. Ini surat taubatnya ini sudah dicetak, sudah disebar kemana-mana. Kok bisa-bisanya? Anak tuh juga heran ketika itu. 17 asatidzah, nama asatidzah disebutkan oleh Ustaz Luqman kurang lebihnya. Antum bisa baca. Anak bacakan ketika di bau-bau. Nah, kok bisa-bisanya beliau berdusta di situ? Sebagaimana tadi ketika saya mengatakan akhfaitum, Ustaz Komar mengatakan apa? La anasyarna. Kami sudah sebar. Emangnya Syekh ini enggak tahu. Gampang ditipu. Nah, 5 menit lagi. 7 lebih 10. Oh ya, masih 5 menit lagi. Taib. Kemudian kata Syekh, nama Rajul Qatab. Sudah taubat ini Luqman. La ya Syekh. Ma dzakar illa ismain atau thalatha. Oh ismain. Karena kalau bingungnya diulang-ulang begitu. Ya Abdus Samad kata Syekh, illa dzakar. Ya Abdus Samad dzakar al-asma kata Syekh Arafat. Abdus Samad. Luqman sudah menyebutkan nama-nama asatidzah. Akhirnya Syekh panggil ana, ya Muhammad, syuf talli' taubatu. Nah, ya Muhammad, coba antum keluarkan filenya itu rujuknya Ustaz Luqman. Aduh. Nah, disitulah kemudian Syekh wa ana ya Syekh kadzalika indi sautiyah lahum. Saya punya audio juga dari asatidzah. Annahum yata'anun fi Luqman. Mereka apa? Mencela, mencela ya Pak Ustaz Luqman. Hal yajibu alaihim an yatubu wa yataraja'u? Apakah wajib bagi mereka untuk bertaubat dan rujuk? Naam kata Syekh, tabut. Nah, ini bukti yang ada pada siapa? Nah, antum jawab sendiri. Makanya saya bertanya, wa antum ma indakum antum semua emangnya enggak punya keburuk. Kita ini semuanya manusia, banyak salahnya. Mari kita jujur dan apa adanya. Jadi manusia itu apa? Apa adanya, jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri sebelum kita jujur kepada orang lain. Nah, kita ini semua kalau mau dibongkar isinya dosa dan maksiat dan mukhalafat syar'iyyah. Nas'alullah an yatuba alaina wa yastur alaina. Semoga Allah memberikan taubatnya kepada kita semua dan menutupi dosa-dosa kita. Subhanallah. Nas'alullah as-salam. Nah, nyantai saja. Kita saling menasihati, saling mengingatkan, kan gitu. Nah, ya kata Syekh Arafat sebagaimana disampaikan. Nah, bahwasanya di Madinah, ya mereka menyampaikan hal-hal yang enggak. Nah, yang akhirnya Syekh memberikan kesimpulan akhir bahwasanya Jalsah Madinah itu semakin menguatkan beliau dan menegaskan kepada beliau kalau tulisan yang asatidzah kirim dan asatidzah susun itu dibangun di atas hawa nafsu. Artinya sama Jalsah Madinah, hujah-hujah yang disampaikan juga sama. Nah, ya, jadi tadi masalah apa? Masalah asatidzah menyebarkan audionya Syekh Bukhari tanpa terjemaah. Ana singgung karena itu ada juga di Jalsah Madinah. Itu pada tanggal 10 Agustus. Jadi sekitar hampir 3 bulan ya. Nah, dari diterimanya nasihat itu. Dan saya mengingkari apa gunanya disebar tanpa
terjemah. Dan subhanallah, kejadian berikutnya. Nah, tanggal 26 Agustus 2022. Nah, ini di WhatsApp channel Salafi Indonesia. Bukan WhatsApp, channel Telegram ya. Disebar dalam bentuk bahasa Arab dan tanpa terjemahan, dan sampai sekarang juga. Makanya ketika di Daurah Imam Muzani kemarin, Syekh Arafat mengatakan apa? Mereka menyebarkan tanpa terjemah. Karena memang kesepakatan di Jalsah Jember, di Villa Al-Firdaus, ya, supaya mereka mendapatkan gelar dari Syekh Arafat bahwasanya mereka bersama para ulama. Nah, karena memang mereka yang meminta, dan Syekh sangat baik hati. Nah, ahlan wa sahlan. Saya akan ucapkan itu, dan beliau ucapkan, kan begitu. Beliau sportif. Tapi gimana? Mau anak katakan, nah, kalian bersama ulama, Sautiyah juga belum kalian sebarkan, dan itu mereka akui di Jember. Unsyurul an. Sekarang sebarkan ma'at wa tarjimuh, dan terjemahkanlah. Ternyata mereka juga sebarkan tanpa terjemah pada tanggal 26 itu. Selang sehari. Sampai akhirnya Syekh mengirim kepada Abdul Mu'ti tadi terjemahannya siapa? Yang sudah siap dari channel Manhajul Anbiya. Supaya sebarkan ini saja sudah. Dan Syekh meminta kepada Abdul Mu'ti. Jadi memang betul, malah justru digoreng lagi Syekh Arafat pendusta. Subhanallah. Dan itu dipercaya lagi oleh salafin. Dan sekarang sudah Syekh Arafat ini la qimata lahu, tidak ada nilainya di sisi mereka. Antum bisa lihat. Dan terbukti di jalsah-jalsah khusus sebagian duat yang sekarang juga hadir saksinya. Mereka sudah mulai merendahkan Syekh Arafat dan dikatakan bermasalah dan tuduhan-tuduhan lain. Subhanallah. Nah, padahal itu nyata, antum cek itu semua. Kapan mereka menyebarkan itu terjemah? Mereka tanggal 26 memang menyebarkan. Nah, menyebarkan tetapi terjemahnya baru 2 hari setelah itu, setelah Syekh meminta kepada Abdul Mu'ti untuk menyampaikan ke asatidzah supaya menyebarkan terjemahnya. Syekh, itu kebiasaan kita. Nah, dan kita berusaha membiasakan diri kita untuk bicara apa adanya, kan begitu. Sehingga kalau mereka mau mendustakan, silakan, buktinya ada. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, nas'alullah an yaj'alani wa iyyakum jami'an minas sadiqin fi aqwalihim wa a'malihim wa ahwalihim wa niyyatihim wa an yaj'alana wa iyyakum fi sufufis siddiqin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.